Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Ada Maksud Tersembunyi, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 13 dan 14a. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjamuan makan, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan perjamuan makan yang diperuntukkan untuk mengenang dan merayakan suatu peristiwa itu identik dengan kemeriahan, makan mewah, dansa-dansi, dan meriahnya nyanyian dan musik yang menyertainya. Menarik untuk saya katakan kepadamu di sini, mungkin Anda juga melihatnya seperti saya. Ada beberapa orang selebritis tanah air yang merayakan hari jadi atau ulang tahun mereka bersama anak-anak kurang beruntung di panti asuhan. Beberapa orang lagi mengunjungi panti jompo dan berbagi berkat dengan mereka. Hal-hal itu yang pertama melintas dalam pikiranku ketika pertama kali membaca perikop Injil yang diwartakan Gereja Kudus pada hari ini. Dua pemandangan ekstrem ini pasti saja membuat kita berpikir, apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berkata, "Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu." Saudara-saudari terkasih, sebelum mengatakan firman-Nya, ada pengantar yang mendahului bahwa kalau kita mengundang orang yang kaya, tentu saja kelak kalau dia mengadakan perjamuan, dia pasti akan mengundang kita. Tidak demikian kalau yang diundang itu orang yang miskin dan tidak memiliki kemungkinan untuk membalas undangan kita. Fakta yang ada di antara kita adalah seperti peribahasa ini, do ut des, yaitu saya memberi supaya engkau juga memberi. Lingkaran undang-mengundang ini hanya ada di kalangan orang kaya dan mampu, bukan untuk mereka yang miskin, lumpuh, dan buta. Tuhan bukan sedang mempermasalahkan siapa yang harus kita undang. Perjamuan adalah latarnya saja. Dengan background atau panggung perjamuan itu, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita untuk tidak memiliki maksud tersembunyi atas perbuatan baik yang kita lakukan untuk seseorang, siapapun mereka, orang kaya atau orang miskin, orang yang kita kenal atau tidak kita kenal sekalipun. Saudara-saudari terkasih, mungkin
saya bisa sedikit membuka cakrawala berpikir kita seperti ini. Biasanya, kalau kita menghadiri perjamuan perkawinan, kita mengisi buku daftar hadir ketika kita hendak masuk ke ruang pesta. Betul? Untuk apa buku tanda kehadiran tersebut? Nyonya yang memiliki hajat perkawinan anaknya itu mengatakan kepada saya begini, untuk memastikan apakah undangan yang kami sebarkan sudah sampai dan mereka semua bisa datang. Apa hanya itu? Tanyaku. Supaya kalau mereka yang datang pada pesta anak kami mengundang kami harus berusaha hadir sebagai bentuk balasan atas kehadiran mereka. Oh, begitu, kataku. Persis sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau akan mendapat balasannya. Ada udang di balik batu. Mungkin tepatlah peribahasa ini. Orang Jawa mengatakan, jangan ada pamrih. Jangan ada maksud tersembunyi kalau kita mengundang atau berbuat baik kepada seseorang. Adalah baik kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan ketulusan dan tidak mengharapkan balasannya. Orang saleh menyumbangkan kebahagiaannya untuk panti asuhan dan panti jompo tanpa menantikan balasannya. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Firman Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang politik atau politisi berkata, tidak ada makan siang gratis. Tetapi, apakah mereka pernah mendengar bahwa di Surabaya ada sekelompok orang yang menawarkan makan siang gratis untuk orang-orang yang melintas di depan rumah mereka? Dan banyak orang yang terbantu. Ketulusan, kesediaan untuk berbagi kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan adalah jiwa baik orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan untuk seseorang, jangan ada maksud tersembunyi di belakangnya, melainkan keikhlasan saja. Mungkin sangat perlu kalau hari ini saya mengutip kembali apa yang dikatakan dalam khotbah akhir zaman yang ditulis oleh penginjil Matius. Begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius bab 25 ayat 40. Perbuatan baik bukan dimaksud untuk mendapat balasan yang setimpal dari manusia, tetapi kasihilah mereka seperti engkau mengasihi Tuhan yang kamu temukan dalam diri mereka yang miskin itu. Allah akan membalasmu. Apakah aku sudah berusaha untuk berbuat baik kepada sesama seperti untuk Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tulus dan ikhlas dalam melakukan kebaikan. Ajarlah kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi Bapa dalam mereka yang dicintai Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.